mana luka yang kau cinta? Saat bisu jadi bahasa, kau berdiri tanpa takut. Meski badai datang menyambut, engkaulah nyala api di malam gulita. Sang putri bangsa yang tak pernah lelah. Saat banyak diam, kau pilih berkata. Rakyat harus tahu kau bersuara. Bukan panglima atau tentara, tapi suara nurani sejati. Tak untuk ancaman busuk kuasa, hanya kaulah yang berani berdiri. Sejarah akan menulis namamu sebagai cahaya dalam kelam bangsaku. Engkaulah nyala api di malam gulita. Suara warni tak pernah lelah. Saat kebenaran jadi barang langka, kau lawan gelap dengan cahaya. Ini suara Ibu Pertiwi yang bangkit berdiri takkan dibeli. Dia yang berdiri, suara hati. Indonesia belum mati. Ini sesuatu yang sangat sederhana penyelesaiannya. Tinggal Pak Jokowi tunjukkan aja ijazah aslinya. Tunjukkan aja, selesai. Gitu loh. Kenapa dia mesti memenjarakan Pak Bambang Tri? Kenapa dia mesti memenjarakan Pak Gus Nur? Kenapa sekarang ini dia punya niat jahat untuk memenjarakan kami? Ya, kalau kekuasaan de facto yang masih dia miliki itu bisa memenjarakan kami, nanti akan ada tifa-tifa berikutnya yang dipenjarakan. Itu Mas ya, Bang. Saya langsung jawab ya. Nanti akan ada Roy berikutnya akan dipenjarakan. Nanti akan ada Risma berikutnya akan dipenjarakan. Karena sekarang ini anak-anak milenial zilenial bertumbuh semua, bicara di YouTube, bicara di TikTok, bicara di Twitter. Anak-anak generasi di bawah kami yang mungkin akan jauh lebih cerdas daripada kami. Nah, itu presidennya kan sangat tidak baik untuk negara ini. Legasi apa, warisan apa yang akan kita berikan kepada anak cucu kita kalau membiarkan sebuah dokumen ya seumur hidup akan ditutup, ya kan? Dan kemudian cara menutupnya adalah dengan memenjarakan para peneliti, para saintis. Apa bedanya dengan zaman Socrates dulu? Diracun, Galileo Galilei, Cicero, disuruh iris nadinya sendiri. Dan tak terhitung jumlahnya, termasuk Rasul Paulus sekalipun. Kebenaran harus dibungkam di penjara dengan pembunuhan dan segala macam. Apa itu yang mau kita lanjutkan? Tidakkah kita ingin kebenaran ini terungkap dan selesai? Bukan dengan cara membiarkan sesuatu yang masih menjadi tanda tanya besar 280 juta rakyat. Dan saya yakin ini tangan Tuhan mengantarkan kami bertiga supaya ini selesai justru. Bukan dengan pembiaran, pembungkaman, udahlah kita maafkan saja, toh dia sudah berbuat baik dan berkontribusi segala macam. Bukan, ini soal kontribusi, soal bagaimana dia menjalani. Kita sudah gaji dengan APBN, dengan pajak kita, dia bekerja dengan baik menurut standar sementara rakyat, begitu. Itu udah urusan yang lain. Tapi adalah bahwa dokumen ini harus ditegakkan kebenarannya, yaitu kontribusi kita semua menurut saya. Gitu loh. Ini harus tegak, ini sesuatu yang beda, jangan kemudian jadi disamakan. Ada banyak contoh pemimpin-pemimpin dunia, ya, kejadian di Belanda, kejadian di Hongaria, kejadian di Brasil. Banyak catatan kita bahwa orang bisa sampai perdana menteri dengan ijazah palsu, bahwa orang sampai masuk parlemen menjadi senator dengan ijazah palsu. Apa yang mereka lakukan? Minta maaf, dihukum kalau memang negara itu akan begitu aja. Jadi saya mungkin Pak Ketua, saya mau nambah jawaban saya. Pertobatan saja kalau memang ijazah itu palsu. Pertobatan saja, kita maafkan semua. Mengingat jasa-jasa beliau 10 tahun misalnya. Beliau melakukan kesalahan dengan menggunakan dokumen palsu untuk menjadi presiden. Coba kita compare. Kita buat sebuah mahkamah rakyat. Ya kan? Mau kita apakan Pak Jokowi? Ya, kita maafkan. Tapi yang jelas adalah pengakuan dulu. Ijazah ini memang tidak asli kan gitu. Ini Nurani nggak bisa. Nurani nggak bisa sama dengan Cicero, suruh
potong nadinya loh, sampai darahnya habis sampai mati, itu yang dilakukan peneliti. Socrates suruh minum racun sampai mati, itu peneliti itu begitu Pak, Bu. Peneliti itu begitu jiwanya. Kita nggak bisa berdiam diri. Kita nggak bisa berdiam diri ketika sebuah keganjilan, sebuah kegagalan yang kemudian menjadi masalah besar bagi rakyat, bangsa, dan negara ini dari aspek sejarah. Barack Obama berkali-kali saya sampaikan, Barack Obama dipertanyakan akte lahirnya, sederhana aja nih loh akte lahir saya, beres, kan gitu. Karena apa, ini nggak sederhana kalau kita biarkan ini terus menerus. Nggak bisa kita biarkan, karena ini akan menjadi sebuah sejarah yang sangat mengerikan buat. Nanti akan ada pembiaran, ijazah palsu jadi DPR, ijazah palsu jadi menteri, ijazah palsu jadi presiden ke-10, ke-12, ke-20, mau? Nggak mau kan?